Halo Gunners, selamat hari Kamis. Update terbaru sudah siap dengan beberapa berita menarik seperti standar tinggi yang terus dijaga meski target tercapai, pengakuan dari kubu lawan soal pekanan besar di Emirates, dua sosok yang tampil tenang dan percaya diri di momen paling menegangkan, dan masih banyak lainnya. Langsung aja kita mulai, come on you Gunners! Arsenal jaga ketenangan di saat sulit. Usai memastikan langkah ke semifinal Piala Carabao, pelatih Arsenal menegaskan bahwa timnya belum sepenuhnya puas dengan hasil tersebut. Dalam konferensi pers, ia menilai Arsenal seharusnya bisa mengunci kemenangan lebih cepat dengan peluang yang tercipta sepanjang laga, sebuah pesan yang menunjukkan standar tinggi yang terus dijaga. Ia juga menyoroti momen kebobolan dari bola mati sebagai detail kecil yang tidak boleh diulang jika ingin memenangkan trofi. Menurutnya, di level tertinggi, satu momen saja bisa mengubah segalanya, dan itulah mengapa fokus pada detail menjadi keharusan, bukan pilihan. Saat laga berlanjut ke adu penalti, ia memuji ketenangan dan kualitas para pemain dalam mengambil tanggung jawab. Ia menyebut momen tersebut sebagai cerminan mental tim yang semakin matang, dengan kiper tampil menentukan di saat tekanan berada di puncaknya. Soal rotasi dan jadwal padat, ia menyebut kondisi ini sebagai sesuatu yang justru diinginkan. Menurutnya, setiap pemain harus siap kapanpun dipanggil, karena ambisi besar hanya bisa dicapai jika seluruh skuad memiliki pola pikir yang sama. Ia juga memberikan apresiasi kepada Gabriel Jesus yang mencapai 100 penampilan bersama klub. Ia menyebut pencapaian itu sebagai bukti ketahanan dan semangat juang, serta sinyal positif bahwa Arsenal memiliki pemain dengan karakter yang tepat untuk menghadapi fase krusial musim ini. Palace akui Arsenal lebih siap. Pelatih Crystal Palace, Oliver Glasner, secara terbuka mengakui bahwa Arsenal terlalu kuat terutama di awal pertandingan. Ia menyebut timnya tampil sangat buruk di babak pertama dan hanya bisa bertahan hidup berkat performa luar biasa Walter Benitez, yang berulang kali menggagalkan peluang Arsenal. Glasner mengatakan tekanan Arsenal membuat Palace terus berada dalam posisi bertahan, bahkan ketika laga mulai seimbang di babak kedua. Ia mengakui Arsenal tidak membutuhkan banyak momen untuk kembali mengancam, terutama dari situasi bola mati, yang akhirnya kembali menghukum Palace seperti pertemuan sebelumnya. Soal adu penalti, Glasner menyebut Arsenal sebagai tim yang lebih siap menghadapi tekanan. Ia mengaku jarang melihat adu penalti dengan kualitas setinggi ini, dan menegaskan bahwa perbedaan ditentukan oleh ketenangan dan mental di momen krusial, di mana Arsenal tampil lebih kuat. Pengakuan dari kubu lawan ini mempertegas satu hal Gunners. Bermain di Emirates bukan sekadar soal taktik, tapi juga soal tekanan mental. Arsenal menunjukkan karakter tim besar, tetap tenang, tetap fokus, dan memastikan langkah ke semifinal Piala Carabao dengan cara yang meyakinkan. Kepa tenang dan Saliba percaya diri. Malam dramatis di Emirates akhirnya ditentukan oleh ketenangan Kepa Arrizabalaga. Setelah Crystal Palace mencetak gol penyeimbang di menit akhir, kiper Arsenal itu langsung mengalihkan fokus ke satu hal, adu penalti. 15 penalti pertama sukses dieksekusi, sebelum Kepa melakukan penyelamatan krusial ke arah kanannya untuk memastikan Arsenal melangkah ke semifinal. Kepa menyebut perubahan mental menjadi kunci utama. Ia mengatakan bahwa kebobolan di menit akhir menuntut fokus 100%, dan seluruh persiapan sudah dibicarakan sejak sebelum laga. Menurutnya, kualitas eksekusi penalti rekan setim memberi kepercayaan penuh, hingga akhirnya ia mendapat momen untuk menjadi penentu. Kemenangan ini membawa Arsenal bertemu Chelsea di semifinal 2 leg, dan Kepa menegaskan ambisi tim sangat jelas. Ia menyebut bahwa untuk meraih trofi, Arsenal harus siap menghadapi tim kuat, dan skuad percaya diri menyambut tantangan besar tersebut. Dari lini belakang, William Saliba juga menunjukkan keyakinan tinggi. Ia mengakui laga berjalan sulit, namun menegaskan Arsenal tampil solid secara keseluruhan. Saliba menyebut pengalaman musim lalu menjadi pelajaran penting, dan menegaskan target tim adalah memenangkan kedua leg semifinal untuk melaju ke final. Saliba bahkan secara terbuka menyebut Kepa sebagai penyelamat tim di laga ini. Kepercayaan diri dari bek utama Arsenal itu menegaskan satu hal. Arsenal bukan hanya lolos, tapi melangkah ke semifinal dengan mental yang semakin matang, keyakinan penuh,
dan sosok penentu di momen paling krusial. Situasi Dembele seru untuk dimonitor. Ousmane Dembele kembali masuk pembahasan sebagai target Arsenal. Pemain asal Prancis ini sudah lama berada di radar klub sejak masa bermainnya di Barcelona, meski saat itu karirnya sempat dianggap meredup. Persepsi tersebut berubah drastis bersama Paris Saint-Germain. Musim lalu, Dembele tampil konsisten, menjadi sosok penting, dan berperan besar dalam kesuksesan PSG meraih Liga Champions. Kontribusinya bahkan diakui dengan Ballon d'Or, menegaskan kebangkitannya ke level tertinggi sepak bola. Di Paris, Dembele menemukan kembali kepercayaan diri dan peran sentral. Dengan kekuatan finansial PSG, situasi normalnya membuat peluang transfer hampir tertutup, karena klub jarang melepas pemain utama mereka. Namun, laporan Football Transfers menyebut munculnya masalah internal yang membuat Dembele mulai merasa tidak bahagia. Situasi ini membuka kemungkinan baru, dan Arsenal disebut berada dalam posisi siaga karena mereka telah lama memantau perkembangannya. Bagi Arsenal, mendatangkan Dembele akan menjadi dorongan besar secara kualitas dan pengalaman. Tapi langkah ini tidak sederhana. Untuk mewujudkannya, klub mungkin perlu melepas pemain lain guna menyeimbangkan keuangan. Nama Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli pun mulai dikaitkan sebagai bagian dari skenario tersebut. Meski belum ada langkah konkret, situasi ini menunjukkan betapa cepatnya dinamika bursa transfer bisa berubah. Jika ketidakpuasan Dembele berlanjut, Arsenal bisa berada di posisi yang tepat untuk bergerak, selama ambisi tetap sejalan dengan perencanaan jangka panjang klub. Arsenal pantau pelapis David Raya. Arsenal terus memantau situasi di posisi penjaga gawang, terutama untuk memastikan kedalaman di bawah Mistar tetap aman di masa depan. David Raya saat ini menjadi pilihan utama yang tak tergantikan, dengan performa konsisten di berbagai kompetisi. Namun, minimnya rotasi membuat peran pelapis ikut disorot. Kepa Arrizabalaga memang masih dipercaya sebagai wakil Raya, tetapi menit bermain yang terbatas memunculkan kebutuhan perencanaan jangka panjang, bukan keputusan reaktif. Dalam konteks itu, nama Dian Ramaj semakin sering dikaitkan. Kiper Jerman berusia 24 tahun ini tampil reguler bersama Heidenheim di Bundesliga, dengan performa stabil dan pengalaman berharga di level tertinggi. Arsenal bahkan dilaporkan telah mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung aksinya sepanjang musim. Ramaj dinilai bukan hanya sebagai cadangan potensial, tapi juga sebagai kiper yang bisa berkembang dan bersaing lebih jauh ke depan. Meski saat ini masih berstatus pemain Borussia Dortmund dan belum ada rencana transfer cepat, ketertarikan Arsenal menunjukkan pendekatan yang jelas. Tujuannya sederhana, menjaga stabilitas posisi penjaga gawang, menciptakan persaingan sehat, dan memastikan Arsenal tetap siap menghadapi musim-musim berikutnya tanpa celah di bawah Mistar. Support kami dan follow sosial media Suka The Gunners untuk mengikuti berita yang akan kami sajikan.